Halo traders, selamat datang di YouTube channel Java Global Futures. Bersama dengan saya Suwendi Simanjuntak, analis dari PT Java Global Futures. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang belajar candlestick Jepang. Di sini saya membawakan materi belajar forex yang cukup dasar untuk membantu Anda dalam analisa teknikal. Khususnya bagi Anda yang suka mempelajari analisa teknikal tanpa menggunakan indikator. Sangat penting sekali untuk kita bisa mengetahui dasar-dasar bentuk-bentuk dari candlestick tersebut, karena setiap bentuk candlestick mempunyai arti sendiri dan itu menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar saat itu. Baik, mari kita belajar candlestick Jepang. Ya, kalau kita melihat gambar seperti ini ya, ada dua contoh, yaitu ada candlestick bull atau candlestick yang digambarkan biasanya berwarna putih ataupun hijau. Ini biasa disebut candlestick naik ya. Sementara kalau yang berwarna merah atau jikalau tidak berwarna, biasanya berwarnanya hitam. Ini disebut candlestick turun atau bear candle. Nah, kita lihat lagi untuk anatomi candlestick ya, secara dasar bahwa candlestick itu terdiri dari bentuk body atau tubuhnya seperti ini ya. Ini adalah batang lilinnya atau body candlenya. Kemudian di sini disebut shadow atau wick. Ada yang bilang shadow, ada yang bilang wick, atau ada yang bilang ini sebagai bayangannya atau ekor. Kalau shadownya di bawah, ini menunjukkan harga low atau harga rendah. Kalau ekornya di atas, ini disebut sebagai harga tinggi. Jadi kita lihat di sini bagaimana bisa terbentuk menjadi candle bull dan candle bear atau candle naik dan turun. Kita lihat di sini ya, suatu candle bisa menjadi candle itu berwarna merah atau biru atau hijau, candle naik atau turun. Contohnya kita lihat di sini. Kalau candlenya naik, berarti harga opennya di bawah ya. Kemudian dia bergerak naik pada saat penutupan, harga penutupannya berada di atas harga open. Jadi disebut candle naik atau candle bull. Biasanya digambarkan warna putih ataupun warna hijau. Kemudian kalau candle turun atau bear candle, kita lihat di sini, yaitu adalah harga opennya lebih tinggi daripada harga penutupannya. Atau di sini, harga open di sini ya. Kita lihat kemudian sempat bergerak naik, kemudian juga sempat turun, tapi akhirnya pada saat penutupan, harga ditutup berada di bawah dari harga opennya. Jadi secara hitung-hitungan, harga open berada lebih tinggi dari harga close, berarti candlenya turun ya. Oke, kita lihat lagi anatomi atau bentuk-bentuk candlestick yang lainnya. Nah, Anda pernah lihat bentuk candle seperti ini, traders? Kalau Anda lihat seperti ini bisa disebut sebagai candle hammer ataupun bisa disebut juga sebagai pin bar. Ada yang bilang hammer, ada yang bilang pin bar. Kalau body candlenya di atas, kemudian ekornya cukup panjang di bawah, ya, ini bisa disebut sebagai hammer. Orang gampang menyebutnya karena ini seperti bentuk palu ya atau hammer. Kemudian, jikalau shadownya cukup panjang dari atas ke bawah dan bodinya hanya kecil saja di bawah, ini bisa juga disebut sebagai inverted hammer atau kebalikannya ya daripada bentuk hammer yang tadi. Tapi secara umum ini bisa dikatakan juga sebagai pin bar. Nah, ketika kita melihat bentuk pin bar atau hammer seperti ini, jikalau dia sempat bergerak dari bawah cukup panjang ya ekornya, kemudian menjelang penutupan harga bergerak naik ya, meski tidak sampai kepada level opennya, tetap masih ditutup di bawah level open. Tapi Anda bisa melihat di sini dari satu candle saja kita bisa melihat bagaimana dalam satu periode time frame dari candle ini harga berfluktuasi cukup tinggi dan sejak open bergerak naik sedikit, kemudian turun sampai level paling bawah di sini. Nah, ketika level bawah di sini ada suatu penolakan harga ya dari area bawah, bisa dikatakan support. Jadi ada banyak di sini orang yang memasang posisi buy. Kemudian harga tertolak naik ke atas sampai ditutup di sini. Ya, melihat candle seperti ini, tentunya kalau Anda sudah mengerti apa sih bentuk dari candle ini dan apa sih maknanya dalam satu grafik, tentunya Anda tidak hanya melewatkan begitu saja. Karena ini ada makna tersendiri, menggambarkan bahwa kondisi di pasar sempat dikuasai harga oleh para seller, yaitu orang yang banyak melakukan posisi sell. Tapi kemudian di level rendah tertentu ada penolakan dari buyer, orang yang memasang posisi buy, sehingga harga tertolak sampai naik ditutup di level digambarkan di sini. Biasanya munculnya
pin bar atau hammer bisa menggambarkan adanya satu kemungkinan terjadinya reversal. Untuk materi tentang pin bar, saya pernah membawakan sebelumnya tentang apa itu pin bar dan bagaimana strategi trading menggunakan formasi pin bar. Anda bisa melihat video di YouTube channel ini ya, video saya sebelumnya tentang pin bar. Demikian juga dengan inverted hammer atau pin bar yang seperti ini ya. Harga sempat naik, kemudian ada penolakan harga dari atas sehingga ditutup level close di sini ya. Kalau kita lihat di sini candle hijau berarti harga closingnya tetap di atas harga opennya. Tidak masalah sebenarnya mau harga opennya di atas, opennya di bawah, tapi kalau kita lihat bentuk candle seperti ini dengan ekor yang cukup panjang dan bodinya kecil, ini artinya harga tidak dikendaki tetap berada di atas ya. Jadi kalau kita menemukan adanya candle seperti ini pada grafik, kita bisa bersiap-siap untuk melihat kemungkinan adanya reversal pada suatu harga tersebut. Kemudian kita melihat ada bentuk candle yang bodinya kecil, adapun yang bodinya besar. Yang ini bisa kita lihat sebagai short candle, kemudian yang lebih besar disebut long candle. Untuk candle yang bodinya kecil atau bentuknya kecil seperti ini bisa kita katakan bahwa pergerakan harga dalam satu periode time frame pada grafik ini ya, ini pergerakannya cukup sempit, artinya fluktuasinya cukup terbatas ya. Bagaimana harga tertinggi dengan terendahnya hanya terbatas. Dengan harga open dengan close-nya juga perubahannya hanya sedikit saja. Tapi kalau yang long candle seperti ini, kita bisa melihat bahwa pergerakan harga dalam satu time frame menunjukkan satu fluktuasi yang cukup tinggi. Harga tertinggi, harga terendah, opennya di bawah ya, sempat naik ke level tinggi tapi ditutupnya di sini ya. Jadi terjadi satu tarik-menarik pergerakan harga yang cukup besar. Demikian juga pada candle bear ya. Di sini ada yang short candle maupun long candle. Kalau kita melihat di sini berarti pergerakan harga cukup sempit meskipun masih banyak posisi sell yang lebih banyak daripada buyer ya. Kemudian untuk long candle ini kalau kita melihat gambarnya hitam ataupun warna merah, berarti dalam satu pergerakan pada candle tersebut, dalam satuan time frame tersebut ya, lebih banyak posisi sell atau jual ya, karena harga ditutup di bawah dari harga opennya. Candle long bullish berarti kuat beli ya, banyak posisi beli di sini. Sementara long bearish berarti kuat jual atau strong sell, banyak posisi sell ya. Biasanya terjadi saat kondisi memang lagi trending ya, artinya trend bearish atau ini trend bullish. Nah, kita lihat di sini ada bentuk candle yang seperti ini yang bodinya hampir tidak ada ya, atau hanya seperti satu garis atau tipis saja seperti ini. Dengan shadow juga tipis ya, artinya pergerakannya tidak terlalu besar. Ini disebut sebagai doji. Doji atau bentuk candle yang bentuk bodinya hampir tidak ada atau sangat tipis sekali. Kalau kita melihat doji seperti ini, kondisi apa sih yang menggambarkan doji? Artinya adalah bahwa pergerakan harga pada saat itu memang fluktuasinya sangat sempit. Artinya jarang ada trader yang sedang masuk posisi ya. Biasanya kondisi seperti ini digambarkan karena para trader wait and see atau berhati-hati untuk masuk posisi karena menantikan ada satu big news. Misalnya data-data ekonomi penting seperti non-farm payroll, keputusan suku bunga bank sentral, atau ada pernyataan-pernyataan dari gubernur bank sentral dan sebagainya. Jadi biasanya banyak yang wait and see, tidak masuk posisi pasar, sehingga pergerakan harga atau candlenya sangat kecil seperti ini. Kemudian ada juga yang bodinya lebih besar dari doji ya, dengan shadow juga lebih besar sedikit. Ini dinamakan spinning tops ya. Jadi spinning top itu seperti harga berputar-putar ya, dan terjadi perubahan hanya sedikit saja. Kalau ini candlenya bullish berarti harga opennya dengan harga close-nya hanya beda sedikit saja, meskipun sempat turun dan naik, tetapi perubahannya dihitung dari open dengan close hanya beda sedikit. Demikian juga dengan spinning top yang bear candle, meskipun turun naik tapi harga open dengan harga close-nya hanya terjadi sedikit perubahan saja. Jadi ini bisa kita lihat pada grafik ya di MetaTrader, baik di forex maupun di gold atau komoditi. Kita sering melihat betul-betul formasi seperti ini. Kemudian yang satu lagi, ini adalah candlestick Marubozu ya, bisa disebut Marubozu, Marubozu ya penyebutannya, tapi bahasa aslinya, kata aslinya adalah Marubozu. Apa itu Marubozu?
yaitu adalah candlestick dengan body yang full, tidak ada shadow baik di atas maupun di bawahnya. Jadi benar-benar semua body candlenya yang menutup satu candlestick tersebut, baik itu Marubozu bullish yang naik full maupun Marubozu bearish benar-benar full turun. Artinya sejak dibuka, harga tidak naik lebih tinggi dari level pembukaannya, tapi terus turun sampai ke level penutupan. Ya, jadi penuh. Melihat kondisi seperti ini, untuk Marubozu, ini artinya pergerakan harga benar-benar dikuasai oleh dominasi satu arah ya, yaitu ini dominasi para buyer atau posisi buy yang benar-benar dominan, kemudian ini didominasi oleh para seller atau orang-orang yang memasang posisi sell. Biasanya terjadi dalam kondisi trending atau benar-benar trend yang kuat. Candlestick Marubozu biasanya muncul pada time frame yang kecil, relatif kecil ya, M15, M30, M5 dan sebagainya. Jarang ditemukan dalam satu time frame yang besar. Misalnya H4 atau D1. Kenapa? Karena dalam H4 atau D1 biasanya para trader tidak dalam satu posisi yang sama, tetapi pasti ada tarik-menarik antara buyer dengan seller. Baik, kita coba lihat grafik Marubozu pada emas ya. Coba kita lihat candle yang tadi sudah kita pelajarin pada MetaTrader. Di sini saya buka MetaTrader 5 Java Global Futures pada tanggal 1 November. Ya, saya buka gold time frame daily di sini. Harga saat ini bergerak naik ya. Harga emas kita lihat sini. Harga emas sedang bergerak naik. Bagaimana candlenya berwarna hijau. Artinya sejak harga dibuka ya di sini, harga terus bergerak naik ya sampai dengan saat ini running di 12.23 dari opennya 12.14 sekian ya. Makanya candlenya berwarna hijau, hampir penuh ya. Hampir seperti tidak ada shadownya di atasnya. Kenapa demikian? Karena saat ini harga sedang dikuasai oleh para buyer. Artinya banyak posisi buy yang sedang dominasi emas. Ya, kita lihat lagi yang lain. Contoh seperti ini tadi ya. Ini sudah kita pelajarin seperti pin bar. Ketika harga sedang naik, tren naik dalam 2 minggu, tiba-tiba muncul pin bar. Memang ini candlenya tetap candle hijau atau bull. Tapi dengan kemunculan pin bar ini ya traders, artinya adalah harga memang sempat naik ke level tinggi. Level lebih tinggi ya, harga emas sempat naik ke level 12.43 sekian pada tanggal 26 Oktober. Tapi yang perlu diperhatikan adalah closing candlenya. Ternyata closing candlenya di sini ya cukup jauh ya dari harga tertinggi ya, di 12.43 ditutup di 12.33 sekian. Artinya ketika melihat ada kemunculan hammer atau pin bar ini, Anda bisa memahami bahwa kondisi di pasar saat ini tidak menghendaki harga emas naik lebih tinggi lagi. Sehingga ketika menyentuh level tingginya 12.43 terdorong banyak posisi sell sehingga harga terakhir ditutup di 12.43. Ya, dengan memahami bentuk-bentuk dari candlestick Jepang ini, ya diharapkan para traders bisa lebih lagi memahami atau membaca pergerakan pasar yang terjadi saat ini, sehingga dapat mencari ya atau menentukan satu strategi untuk melakukan trading, sehingga diharapkan tradingnya bisa mendapatkan profit. Demikian materi tentang belajar candlestick Jepang. Jikalau Anda mempunyai pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bawah. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan Anda like dan juga share kepada teman-teman Anda ataupun komunitas trading Anda. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya. Salam profit!